Selatan, ayat tapi kami berkomisi dapat melayani umatmu dan semua yang mengaku hari ini adalah raya ini dan berkati luar biasa. Jauhkan bahasa di sini tidak ada mengintervensi jalan yang baik. Engkau Tuhan beri kepada kami dan awal sampai akhirnya. Dibungkus semua dengan kuasa darahmu. Segala fasilitas sarana prasarana yang kau pakai. Engkau pun telah mempermudah. Firman Allah yang akan semua berkati hari ini. Para sehingga kami masuk dalam ujian yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami siap melayani. Dengan nama Yesus kami siap melayani sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Sore, selamat datang, selamat beribadah. Sore ini mulai ibadah kita. Kita bersyukur sama Tuhan, kita masih diberikan kesehatan. Kita masih dapat hadir di tempat ini untuk mulai ibadah kita, mulai persekutuan kita. Kita membawa kerinduan kita ke hadapan Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami dapat hadir Tuhan. Kami masih sehat Tuhan, itu semua kami berkati melalui Tuhan. Karena kami berharap Tuhan Kau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan di sepanjang hari kami Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mengenai ibadah kami Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Berkati ibadah tempat ini Tuhan, kiranya Kau yang menjamah Tuhan. Kiranya kami dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menguji lagi Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan, membawa kerinduan kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebaikan Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai hidup Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Harimu
wajah Tuhan, rindu untuk merasakan kebaikan Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan, Mazmur 118 ayat 26, berkatilah dia yang datang dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kami tahu firman itu Tuhan. Biar pada saat sore hari kami datang dengan kerinduan. Nanti kalau kami pulang dengan kebanggaan. Kami bangga punya Allah yang mengasihi kami, mencintai kami, yang sungguh-sungguh mau melekatkan hidupnya pada kami. Terima kasih, terima kasih. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dipimpin, disertai di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh intimidasi, roh orang kuat yang ingin mencuri kebahagiaan firman Tuhan, ibadah kami yang ingin dikacaukan, yang ingin menarik kami daripada kasih karunia Kristus, kami sepakat, kami sehati, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya ada roh Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima berkat sama-sama, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan selamat berkati.
kita, sebagai juru selamat hidup kita yang membawa pengharapan, membawa damai sejahtera. Wah
kasih sayang Tuhan kepada kami sekalian, kami beroleh keselamatan. Ini Tuhan hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu, dan kami percaya kami yang ada di dalam ruangan ini semuanya sama menerima benih yang dari sorga, yang turun dari sorga, yang menguatkan dan memberikan kepada kami hidup dalam kepastian. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami sekalian di dalam kuasa darah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Selamat sore. Silakan dulu, Tuhan Yesus memberkati. Dan di dalam ibadah ini kita sekalian diberkati di dalam kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita ucap syukur ya. Kita sudah ada di bulan Desember. Ini minggu kedua. Hari ini tanggal 14 Desember 2025. Puji Tuhan. Kita mesti berubah. Amin. Kita mesti berubah. Kalau nggak berubah, Pak Ibu sekalian, dengan baik-baik, 300 hari lagi kita ada di 2026. Tapi udah dibuntut. Ya, ada dibuntut-buntutnya. Kita perlu berubah, Pak Ibu. Setiap hari perlu berubah. Nah, di tema Desember ini kita menyatakan adalah memberitakan keselamatan, kabar keselamatan. Pak Ibu sekalian, buka Alkitab kita Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Memang panjang, tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lalu perikopnya gembala-gembala. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, yang gembala ya, dan mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca pada saat sore hari ini, bukan kebetulan di dalam Lukas pasal yang kedua dan Lukas pasal yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita mendapati Pak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya Tuhan datang membawa pesannya bukan kepada orang-orang besar. Ketika Anda melihat ini ayat, Alkitab bilang yang tahu tentang kedatangan Tuhan yang pertama ini adalah juga ada orang Majus. Itu dikasih tanda melalui apa? Bintang. Diikuti bintang. Tetapi ketika ada di dalam sini, ada orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki jabatan secara khusus, tetapi pekerjaannya ada. Yaitu siapa? Gembala. Kalau dibilang secara ekonomi Pak Ibu sekalian, belum tentu mereka adalah pemiliknya. Bisa jadi mereka adalah pekerja-pekerja. Yang punya kambing domba siapa? Orang-orang kaya. Dan sudah pasti, andai kata yang ini adalah miliknya orang lain, si pemilik domba-domba ini tidak
tidur bersama-sama dengan dombanya di padang. Tapi tidurnya di mana? Di rumahnya masing-masing. Sama kayak Abraham, kayak dia kaya. Dia punya banyak ternak dan dia juga banyak gembala. Pokoknya cari ya tempat di mana ada rumput hijau, ada air, kamu gembalakan di sana. Itu tempat tanah yang sangat luas, dikuasai sama mereka. Ya akhirnya ya ribut juga Pak Ibu. Kenapa? Karena saling berebut tempat makan supaya domba-dombanya bisa kenyang. Pak Ibu, perhatikan. Tuhan membawa beritanya, Tuhan menyampaikan beritanya bukan kepada orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan khusus tinggi. Kalau di dalam Lukas pasal 3, di dalam Lukas pasal 3, Anda juga membaca bersama-sama dengan saya kalau salah minggu yang lalu, bahwa dijelaskan di Alkitab ada jabatan-jabatan khusus dan diberitahu siapa imam besarnya. Tetapi Alkitab menulis apa? Firman Tuhan datang kepada siapa? Yohanes. Bukan kepada orang-orang yang memiliki jabatan khusus. Bukan berarti Tuhan tidak pakai. Tetapi saya mau garis bawahi, siapkan hati kita semua untuk Tuhan pakai buat hidup kita. Kenapa kok Tuhan pilih gembala? Karena tidak ada negosiasi dalam hidupnya para gembala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-8 dimulai dengan perkataan gini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu siang mereka juga menjaga ternak domba mereka. Pada waktu siang juga diberi makan. Pada waktu siang juga dicarikan air. Pada waktu siang pun mereka menghadapi yang namanya apa? Bisa jadi menghadapi yang namanya mara bahaya. Kok bisa dapat mara bahaya dari mana? Kita menulis Daud ketika dia mengembalakan kambing domba ayahnya, dia juga menghadapi yang namanya ancaman dari mana? Ancaman dari beruang dan singa. Tetapi Tuhan beri kekuatan sama Daud supaya dilatih untuk mengalahkan beban-beban itu. Berarti pada waktu siang pun ada yang namanya problem. Pada waktu siang ada yang namanya apa? Tantangan. Kalau malam bagaimana Pak? Kalau malam lebih amankah? Karena mungkin beruangnya sama singanya juga capek, seharian udah kerja, jadi sama-sama tidur janjian. Gembala, kamu tidur, saya tidur, pokoknya tenang aja deh, saya bakal colek domba kamu, nggak bakal. Yang namanya lapar mah lapar aja, bener nggak? Pak Ibu mungkin kalau jam 11 malam lapar, pasti buka HP, bener nggak? Ngapain? Ngeliat gambar doang? Enggak, ya pasti mesen lah makanan, kurang lebih. Saya nggak tahu kalau di Mangga Besar masih ramai, mungkin Anda bisa keluar. Bapak Ibu sekalian, di malam pun ada banyak bahaya, ada banyak ancaman, ada banyak yang namanya masalah-masalah, belum lagi binatang buas apa segala macam. Di malam itu pun bisa terjadi yang namanya apa? Rampok datang. Biasanya orang-orang itu nyolong kambing, nyolong ternak, ngambil menjara itu pada waktu gembalanya terlelap. Satu beban Pak Ibu sekalian, walaupun itu bukan milik atau miliknya. Ketika dia punya 100 domba, pagi 100, malam harus 100. Gak bisa malam 100, besok pagi tinggal 98. Berarti ada mati 2 atau hilang. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, siang dan malamnya ada perbahayaan, di dalam ancaman, tetapi pada waktu itu sekalian, kalau boleh dibilang Pak Ibu sekalian, ada ketakutan juga di dalam hidupnya gembala. Tetapi di ayat yang ke-9 firman Tuhan bilang seperti ini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Hal yang wajar, kenapa Pak Ibu sekalian gembala ketakutan? Karena hal yang seperti ini tidak pernah dilihat. Yang dia lihat setiap hari apa? Dombanya. Yang setiap hari dia lihat apa?
kambingnya. Yang setiap hari dia lihat adalah teman-temannya, seperjuangannya, sesama gembala. Tetapi dia tidak pernah melihat dan menjumpai yang di ayat ke-8 ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun rasanya takut, walaupun rasanya di dalam kecemasan, walaupun rasanya di dalam tantangan, tetapi saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang seperti ini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat apa? Mereka. Jika saya merenungkan firman Tuhan ini, ternyata kalau Tuhan datang, dia tidak datang dari jarak jauh, karena dia butuh. Karena dia tahu bahwa kita sekalian butuh di dekatnya. Amin. Pada waktu siang hari itu, Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, mencari Adam, mencari Hawa. Bukan dari jarak yang jauh, tapi Tuhan makin lama makin mendekat, makin lama makin mendekat. Tuhan gak pernah jauh daripada kita. Halo. Walaupun Anda dan saya di dalam problem dan permasalahan, siang ada masalah, malam ada masalah. Siang ada pergumulan, malam ada pergumulan. Siang ada yang dinamanya tantangan dan malam ada tantangan. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Malaikat itu datang di dekat mereka. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Berarti apa? Kau dan saya berharga di mata Tuhan. Kalau di dekat, artinya apa? Tuhan mau kasih jawaban, Tuhan mau kasih solusi, Tuhan mau berbicara. Seringkali apa? Kita tidak mendapatkan sesuatu jawaban dari Tuhan karena sesuatu hal ini kita jauh daripada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau dekat sama kita, mengapa kita yang harus menjauh daripada Tuhan? Dan ketika gembala ini didekati, malaikat Tuhan ada di sana. Firman Tuhan bilang seperti ini, kemuliaan Tuhan, apa sama-sama baca? Bersinar, meliputi mereka, artinya menyelubungi mereka. Hadirat Tuhan bukan hanya sekedar Anda dekat. Kalau Anda dekat, Anda di dalam gereja ini, rasanya dekat sama Tuhan enggak? Iya, rasa-rasanya. Senin besok, ada di gereja lagi. Selasa, ada di gereja lagi. Rebo, udah ibadah. Kemudian cuma Sabtu, Minggu, dari pagi sampai nanti malam mau tutup gerbang pun ada dekat tuh sama Tuhan. Benar. Tapi kalau cuma badannya doang di dalam gereja, tapi hatinya tidak mendekat pada Tuhan, percuma saya bilang. Tapi Tuhan, dia bukan hanya sekedar di situ, tetapi kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, menyelubungi dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu, dilindungi Tuhan. Tuhan hadir memberikan engkau kekuatan. Tuhan mau menyelubungi engkau, Tuhan mau meliputi engkau. Walaupun firman Tuhan bilang seperti ini, dan mereka sangat takut. Saya bilang, takutnya satu hal, karena kerohaniannya belum pernah ngalamin yang seperti ini, Pak. Belum pernah dia ngalami ledakan rohani yang seperti ini. Tiba-tiba dia lihat ada satu kemuliaan Tuhan. Jangankan ini, Musa sekalipun, hamba-hamba Tuhan yang lain pun, mereka juga mengalami yang namanya ketakutan. Ada banyak Alkitab menulis, siapa saja yang dikatakan jangan takut. Tuhan berkata kepada Zakaria, jangan takut. Tuhan juga berkata kepada siapa? Tuhan juga berkata kepada Maria, Maria, jangan takut. Tuhan juga berkata kepada siapa? Tuhan juga berkata kepada Yusuf, jangan takut. Kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti itu juga berlaku untuk hidup Anda dan hidup saya. Jangan takut. Amin. Tuhan bilang jangan takut. Dilanjutkan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Pak, Ibu,
Di luar sana ada banyak masalah. Di luar sana ada yang namanya banyak himpitan. Di luar sana ada banyak namanya problem yang berjalan. Bencana demi bencana, kesukaran demi kesukaran. Bahkan kita nggak tahu nanti di 2026 apa yang terjadi. Tetapi saya mau sampaikan ketika Tuhan ada di dekat kita. Dan Tuhan meliputi kita sekalian. Firman Tuhan jelas mengatakan, jangan takut. Amin. Anda melihat masa depan bagaimana? Anda melihat lanjutan hidup ini bagaimana? Firman Tuhan bilang jangan takut. Bukan takut, kita lepas aja. Ya udahlah, kalau kita jangan takut ya kita nolong aja. Enggak. Para gembala ini ketika dibilang jangan takut, apa yang terjadi Pak Ibu sekalian? Ternyata perkataan jangan takut itu bukan hanya sekedar sampai di situ, tetapi ada beritanya yang disampaikan. Dan ketika nanti Anda baca sama-sama Pak Ibu sekalian, firman Tuhan bilang jangan takut sebab sesungguhnya akunya orang kecil, memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Mereka dengar. Pak Bu, memberitakan keselamatan perlu juga kita dengar. Memberitakan keselamatan perlu respon hati Pak Ibu sekalian. Ketika kita dengar apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu hal ini. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata seperti ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan dengan baik. Kalau Tuhan menyampaikan pesan, ini lewat malaikat ya, pesannya jelas. Dia bilang apa? Hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus, apa? Tuhan, saya yakin ini penulisannya bukan hanya sekedar ngabis-ngabisin tinta, koma. Tetapi ketika Tuhan menjabarkan sesuatu, dia pasti jelas. Coba saya bayangkan kalau seumpamanya tidak jelas, para gembala ini udah pusing, kayak dikasih kaki silang Pak Ibu sekalian. Kayak dikasih petanya apa? Petanya harta karun. Cuma dikasih lama. Kalau dulu saya ingat banget kalau film-film kartun gitu ya, ada peta gambarnya, dia nggak mungkin kertas kebing, pasti disobek-sobek. Ya, nanti titik-titik, nanti ada tulisannya harta karun, di sini ada gambar tengkorak. Nah, kurang lebih gitu, ada bajak lautnya. Saya bukan seperti itu, tapi Tuhan kalau kasih tahu jelas adanya. Pak Ibu, bagaimana caranya kita bisa mendengar jelas itu? Tidak bisa ditawar lagi, yaitu dengan kepekaan hati kita, supaya kita dengarnya lebih sungguh-sungguh lagi. Artinya apa? Anda dan saya harus dekat dengan Tuhan. Halo, Bapak, harus dekat dengan Tuhan. Sampai pesannya selesai, baru Anda dan saya bisa pergi. Kemarin saya dapat sebuah video pendek, ada suami pulang bawa cabai. Saya tahu, yakin mungkin Bapak Ibu pernah nonton, ya. Ditaruh di belakangnya seplastik penuh. Beli apa ya? Cabai. Ditunjukin mungkin, kok cabainya banyak banget. Dibilang, kok cabainya banyak banget. Dia ini dikasih gratis, dibilang gitu ya, kurang lebih gitu. Mana mungkin gratis. Kok pasti lupa ya disuruh beli cabai mana. Lakinya itu ketawa. Dia disuruh beli cabai apa tapi dia lupa. Jadi dia beli aja mungkin ya. Ini setengah kilo, atau mungkin setengah seperempat, semua dibeliin. Karena apa? Dia takut salah, Pak Ibu. Dia takut balik lagi. Jadi semuanya dibeliin. Pesennya nggak nyampe. Jadi apa yang dibilang, ya udahlah yang penting itu. Jadi orang suami istri ketawa sengakak-ngakaknya sampai ke guling-gulingan. Kalau Anda nonton itu, ketemu nanti di video apa yang Anda lihat di sosial media, Anda ngerti ternyata kurang lebih si suaminya ini kurang perhatian. Nggak dengar secara detail mintanya apa, jawaban pernyataannya apa, dan dia nggak bisa beli. Akhirnya apa? Diborong semua itu cabai, bentuknya macam-macam, seplastik. Sampai istrinya bilang gini, nah pasti lupa ya tadi suruh beli apa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Pak Ibu,
Ketika Anda dengar suara Tuhan, Tuhan pasti bicara detail sama kita. Tuhan pasti ceritakan jelas, satu demi satu, langkah demi langkah. Perlu yang namanya apa? Kepekaan hati untuk mendengar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara seperti ini, Pak Ibu sekalian, di ayat yang ke-12, inilah tandanya bagi kamu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini sesuatu yang detail, Pak Ibu sekalian, diceritakan. Langkahnya apa, nanti ditaruh di mana, seperti apa ceritanya, dan mereka menyimak. Jadi Pak Ibu sekalian, ketika nanti Anda baca di bawahnya, sesungguhnya gembala itu ketika dia sudah selesai dan mereka memutuskan untuk berjalan bersama-sama untuk datang ke kota Bethlehem, Pak Bu, ternyata rasa takut mereka, perhatikan ya, rasa takut mereka yang tadi dibilang itu sudah sirna semuanya. Halo, betul? Tadi sebelumnya mereka takut loh. Mereka takut. Karena apa? Ini kejadian yang kayak gini belum pernah dia lihat. Ada malaikat Tuhan datang, dia ngomong. Tapi ketika dia takut, malaikat itu bilang jangan takut. Malaikat itu mulai menceritakan, mulai bilang ada kabar sukacita, Yesus Kristus lahir di kota Daud, dia Tuhan, dia juru selamat. Tandanya ini dijelaskan secara detail. Pak Ibu, kalau di dalam ketakutan, apa yang didengar, apa yang dia pasti hilang. Karena apa? Fokusnya sama problem, fokusnya sama permasalahan. Tetapi ketika kita melihat ayat demi ayat ini, ketika mereka melihat ada malaikat-malaikat datang, malaikat-malaikat memuji nama Tuhan, dan setelah malaikat-malaikat itu kembali ke sorga di ayat ke-15, firman Tuhan bilang seperti ini. Di ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada mereka. Rasa takutnya sudah hilang, Pak Ibu sekalian. Karena apa? Ada damai sejahtera di dalam hati ini. Seringkali yang hilang daripada kita adalah damai sejahtera Tuhan. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang. Banyak penyebabnya damai itu bisa hilang. Banyak hal besar bisa membuat damai sejahtera hilang, enggak? Iya. Tapi hal kecil juga bisa membuat damai sejahtera Anda hilang. Kalau ketika Anda membiarkan hal kecil itu damai sejahtera Anda hilang, ya kita kehilangan damai. Tetapi gembala-gembala dia simak dengan seksama, dia dengar dengan seksama. Akhirnya dia memutuskan, lalu cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, menjumpai Yusuf, menjumpai bayi. Pak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, memberitakan keselamatan. Malaikat datang kepada gembala supaya apa? Mereka yang berada di padang itu bisa mengenal, bisa tahu bahwa sesungguhnya ada undangan khusus daripada Tuhan. Ada undangan khusus yang Tuhan berikan kepada mereka. Respon hati mereka mau terkoneksi dengan Tuhan. Pak Ibu yang kekasih, tak mudah. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Kenapa yang dipanggil kok gembala ya? Saya juga lagi memikir apa mereka yang ada di tengah-tengah jalan aja. Jadi yang udah siap, udah ready di tengah jalan nih. Daripada kita manggil di dalam rumah, tengah jalan aja. Ternyata enggak apa. Ternyata ada palungan, ternyata ada gembala, ternyata ada kandang domba. Dan Tuhan Yesus pun dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mengenal suara. Dan satu benang merahnya, dia adalah gembala yang agung buat kita sekalian. Kalau dia panggil gembala-gembala pada hari-hari ini, dia juga panggil kita sekalian untuk menjadi gembala-gembala. Walau kita punya kawanan yang kecil, yaitu siapa? Rumah tangga kita. Ya, kita ini juga gembala loh Pak. Bapak, ibu-ibu di sini panggil saya Pak Gem.
Gemen, Pak Gemprot. Pak tiba-tiba sih Pak Gembala. Anda pun sebenarnya gembala. Di dalam rumah tangga Anda juga adalah pemimpin. Setidaknya Anda mengayomi. Setidaknya Anda pasti akan melindungi. Siapa? Rumah tangga, anak-anak, pasangan hidupmu, keluargamu, usaha. Engkau juga gembala. Tuhan panggil gembala. Supaya apa? Supaya setiap pribadi-pribadi itu jadi orang-orang yang tanggung jawab. Bapak Ibu yang kekasih di dalam, selanjutnya kebenaran ini. Ketika Tuhan panggil, ada pesan yang sama yang Tuhan mau sampaikan. Ada pesan yang Tuhan mau sampaikan. Pak Ibu, ketika mereka mulai beranjak dari tempat mereka mencari tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Mereka itu cepat taat, tidak menunda. Cepat taat, tidak menunda, inilah yang akan membawa keberhasilan di masa depan. Setiap dari kita, coba bayangkan, kalau hari ini kita mulai menunda-nunda, pasti di kedepan harinya kita tidak akan mengalami yang namanya keberhasilan. Ini kan ceritanya kan seperti ini Pak Ibu sekalian. Ini kan ceritanya seperti ini. Ketika ada orang sukses, Anda melihat pas lagi waktu dia suksesnya doang, betul enggak? Ya. Tetapi ketika di dalam perjalanannya dia menuju sukses itu kita nggak tahu. Seringkali kita cuma melihat, oh dia udah sukses, oh dia udah berhasil. Oh coba dulu saya juga ngambil bisnis yang sama, oh coba saya juga ngejalanin hal yang sama, pasti saya sudah bisa sukses. Tetapi ada waktu yang harus juga dikorbankan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih, taat dan jangan menunda-nunda. Jadi kalau hari ini Anda punya kebiasaan baik, jangan ditunda. Amin. 2024. Ingat, pas lagi mau masuk 2025, masing-masing pasti dan punya tekad. Nanti di tahun 2025 saya kepengen begini. Ayo, ada yang pernah ingat nggak? Saya mau begini, saya mau mulai nabung, saya mau mulai langsing, saya mau mulai fitness, saya mau mulai belajar bahasa Inggris, saya mau mulai itu, saya mau mulai ini, saya mau mulai tertib. Itu awalnya. Tapi karena kurang yang namanya berjalan, Pak Ibu sekalian, mungkin ada nunda. Udahlah, ditunda aja, apa-apa. Ditunda aja, sedikit-sedikit ditunda. Lama-lama jadi banyak, Pak Ibu. Ya mah jujur aja saya ngomong sebenarnya nih. Saya sering kali kelabakan juga. Kalau ngeliat atau datang ketemu sama keponakan-keponakan saya, yang sebenarnya mereka tuh bahasa Indonesianya juga udah mulai kagak bisa juga, karena sudah terbiasa sama yang namanya bahasa Inggris. Di hati saya bilang, saya ngomong sama istri saya ngomong sama Ain, Ren, every day we must practice English, every day, practice English. Nanti kalau Uncle Mark datang, kita bisa ngomong bahasa Inggris. Ketemu Livi bisa ngomong bahasa Inggris. Ya. Ketemu sama Ken, kita bisa ngobrol. Ya, walaupun dia ngomongnya Inggrisnya Inggris Jawa, kurang lebih kayak gitu ya. Duduk gitu ya. Tapi Pak, ya itu bahasa Inggris. Tapi saya kalau komit, saya pengen ngomong. Tapi setelah dia pergi dari Indonesia, bukan lupa, saya ngomong sama anak sama istri, udah nggak ada praktisnya lagi. Karena apa? Mungkin kurang komitnya. Coba mulai pelan-pelan. Nah, yolo 2026 Anda harus tingkatkan kemampuan baru di dalam hidup Anda. Amin. Oh, udah telat. Saya udah kepala 7. Mungkin Anda bilang kayak gitu. Mau ngomong apa coba? Mati Pak Ibu sekalian. Karena Anda yang kepala 7 nggak bongkar mobil kan? Nggak bongkar mesin kan? Tetapi Anda punya sesuatu hal yang lain. Nah, Pak Ibu, bayangkan ketika gembala ini udah melihat yang namanya
Tuhan udah berbicara sama mereka, tapi mereka slow, pasif, mereka nggak mau berjalan, mereka biar aja deh. Apa yang terjadi, Pak? Sampai nggak sampai tangan benteng? Nggak nyampe. Perlu ada yang namanya tekad. Hari ini memang kita menyampaikan yang namanya berita keselamatan, tapi Anda pun harus punya tekad yang besar. Anda punya sesuatu hal, karena apa? Ini adalah nantinya keberhasilan di masa depan. Kita nggak ngomong soal rohani yang ngeroh sampai atas, enggak. Yang di bawah ini pun kita harus kuat, Pak Ibu. Benar nggak? Emang bisa? Ketika kita nggak ada duit, kita cuma modal doa doang. Kan enggak. Mau siapa? Kerja, usaha. Gak ada yang bisa begini di depan bank, angkat-angkat tangan. Masuk sini Tuhan, masuk sini. Gak ada. Diomelin sama satpam Anda. Anda harus kerja. Anda harus cepat-cepat melakukan segala. Nah inilah yang diambil keberhasilan di masa depan. Pak Ibu, kesempatan itu gak datang buat dia kali. Bahkan dia cuma datang sekali tapi cepat. Saya minta jemaat di tempat ini mulai respon, mulai gerak cepat. Jangan nunda-nunda. Yang punya kebiasaan menunda-nunda mesti berubah. Saya juga bicara sama diri saya loh. Kalau punya kesempatan ambil buru-buru. Jangan suka tunda-tunda. Kalau punya kesempatan kerjakan lekas-lekas. Karena percepatan ini sangat-sangat cepat, Pak Ibu sekalian. Saya lanjutkan pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika mereka ke sana dan mereka melihat sama persis seperti yang dikatakan malaikat itu, apa yang terjadi? Mereka tidak tinggal diam. Mereka nggak cuma colek-colek sama gembala yang sebelah kiri kan? Iya, sama persis ya. Iya. Tadi lu takut ya? Iya. Tinggi. Persis ya? Kayak dikatakan malaikat? Iya. Tapi enggak. Mereka bilang apa? Mereka melihatnya, mereka memberitahukannya kepada mereka tentang anak itu. Jadi mereka cerita. Gembala ini bercerita sama siapa? Maria. Bercerita sama siapa? Yusuf. Dan bercerita tentang apa yang dilihatnya. Pak Ibu memberitakan keselamatan. Ketika Anda sudah lihat, Anda sudah mendengar, dan Anda bisa menceritakan. Memberitakan keselamatan bukan sesuatu hal PR besar. Ternyata Tuhan pakai gembala juga untuk memberitakan keselamatan. Karena apa? Pakai bahasa yang mudah dimengerti. Yusuf Maria bukan orang yang level pendidikannya tinggi, Pak. Bukan pendidikan teologianya tinggi sehingga dia dipakai Tuhan, enggak. Dia orang yang tulus hatinya, kudus suci hatinya. Maka Tuhan pakai hidupnya. Tapi soal bahasa, gembala menyampaikan sama Maria, sama Yusuf, itu connect. Artinya apa? Tuhan bisa mempertemukan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda yang levelnya tidak tinggi memang. Tetapi kok bisa nyambung karena Tuhan yang ada di sana. Ketika para gembala itu menceritakan apa yang didengarnya, apa yang dilihatnya, dan disampaikan kepada mereka, Tuhan bikin satu jalur, Bapak Ibu sekalian. Bukan jalur-jalur yang rumit. Nanti kalau petinggi, orang-orang yang jabatannya tinggi, yang lain, itu Tuhan sudah siapkan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tapi kalau kita, Tuhan pertemukan sama siapa saja, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Jangan Anda tunggu level yang naik, tunggu levelnya yang atas top dulu, baru saya menginjil. Kayak rasanya bagaimana? Enggak. Tapi saya yakin para gembala yang dipertemukan dengan Yusuf. Supaya apa? Connect ceritanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari saya tutup kepada firman Tuhan. Di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu dan sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, dari yang tadinya rasa takut,
Dari yang tadinya rasa cemas, berjalan pun mereka ke sana pun, kan mereka belum lihat, tetapi mereka cuma imani saja. Mereka cuma ada satu keinginan saja. Yuk, mari kita pergi ke Bethlehem supaya kita melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, mereka belum lihat, tetapi ketika mereka melihat sama persis apa yang terjadi, disinilah maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saya mau sampaikan kebenaran ini, memberitakan keselamatan harus penuh dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Penuhi hatimu dengan syukur bahwa sehari lewat sehari Tuhan sudah tolong hidup Anda dan saya. Itu adalah kesaksian. Ada pikir gini, Tuhan saya nggak pernah sakit berat. Ucap syukur kalau nggak pernah sakit berat. Amin. Ucap syukur. Kalau Anda nggak pernah ketemu yang namanya rumah sakit, kedokteran, BPJS, ini segala sesuatu, ucap syukur. Benar-benar ucap syukur. Karena itu pertolongan daripada Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Jadi Anda kesaksian yang sekecil apapun, di situ Tuhan bekerja dalam hidupmu. Betul. Ya, kesaksian saya mah kecil-kecil, enggak ada yang kecil-kecil. Beritakan kebaikan Tuhan. Juru selamat telah lahir bagimu dan bagiku. Salah satu konsep yang Anda harus pegang, seluruh orang yang Anda jumpai dan Anda kenal di situ, ketika Anda memberitakan keselamatan, satu hal yang perlu Anda pegang, sesungguhnya semua sama. Semua manusia hidup di dalam ketakutan. Semua manusia hidup dalam ketakutan. Jadi apa yang Anda kuatkan dan teguhkan sama mereka, sama seperti Alkitab yang katakan, jangan takut. Ada masa depan yang kurang jelas, ada masa depan yang gelap, ada masa depan yang penuh dengan tantangan. Bilang sama kiri kanan di depan sana, jangan takut, sebab ada Tuhan yang menyertai hidupmu. Jangan takut, karena Tuhan yang tuntun hidupmu. Jangan takut, sebab kau harus cari Tuhan yang sesungguhnya. Di situ Pak Ibu sekalian, ketika para gembala ini pulang pergi dan mereka kembali, Pak Ibu sekalian, hati mereka memuji dan memuliakan Allah. Ayo mari limpahkan hatimu dengan ucapan syukur. Walaupun bisa jadi kita hidupnya gak kaya-kaya banget, gak kayak orang yang cerita-cerita di media-media lain. Saya untung 7M, saya untung 50 miliar, saya dapat berapa T apa segala macam. Ya kita melihat dia dapat rezekinya segitu, yang kita dapatnya dari kita ucap syukur. Amin. Ucap syukur Pak Ibu sekalian. Saya percaya Pak Ibu sekalian, mengucap syukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Minta Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini saya dapat selesaikan hari ini, ucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kalau saya sampai hari ini, nanti malam saya tutup walaupun saya nggak punya banyak uang, saya ucap syukur karena Tuhan. Tuhan sudah pimpin. Walaupun nanti besok Senin saya nggak dapat yang namanya tantangan baru, saya ucap syukur sama Tuhan. Jangan takut, jangan gemetar, jangan bimbang. Penuhi hatimu dengan pujian dan memuliakan Allah. Pak Ibu, ketika hatimu memuliakan Allah dan hatimu dipenuhi dengan pujian syukur, sesungguhnya Pak Ibu sekalian, ini kayak Ayub yang udah dihajar habis-habisan. Iblis cuma pengen dengar dari mulutnya Ayub, kutuki Allahmu. Gak keluar. Benar? Tinggal ngomong kutuki Allahmu, udah mati. Itu yang iblis pengen dengar sebenarnya. Dia tunggu itu perkataan. Dia tunggu penyesalan dari Ayub. Udah tiap pagi saya persembahkan korban sejumlah anak-anak saya. Saya masih aja kena bencana, itu yang ditunggu sama iblis. Hati yang gak penuh dengan syukur, itu yang ditunggu sama iblis. Benar. Pak Ibu, perhatikan ya. Tentang Ayub, saya mau cerita tentang Ayub sedikit. Sebenarnya yang iblis sedang kerjakan pada hari itu, yaitu mengubah kebiasaannya Ayub. Yang dihajar apa dulu sebelum anak-anaknya? Yang dihajar itu harta-hartanya dulu. Lembu sapinya, semua unta-untanya, kambing dombanya, semua anak miliknya itu yang dihajar. Karena apa? Karena biasanya setiap pagi setelah anak-anaknya berpesta, Ayub itu mempersembahkan
korban bakaran. Yang pengen dihapus sama iblis apa? Persembahan korban bakarannya. Pada waktu pagi-pagi benar, ayo mempersembahkan korban. Itu yang mau dihapus. Jadi hari ini, besok ketika engkau bangun pagi, cari Tuhan. Karena yang mau dihapus adalah korban syukur pada waktu pagi. Engkau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam yang sudah berlalu. Terima kasih buat pimpinan Tuhan. Tetapi iblis mau hapus itu. Sebelum dihajar anak-anaknya, Ayub juga mati dalam binasa. Iblis hancurkan dulu yang namanya persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Halo, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong hidupku. Tuhan mari sertai aku. Dan aku berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena ketika mereka balik, mereka melihat ada janji Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, karena apa? Firman Tuhan bilang seperti ini. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya katakan apa? Sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada mereka. Kalau sesuai, artinya ada yang namanya janji. Kalau Anda janji, biasanya ada kontrak, harus sesuai Pak Ibu sekalian. Speknya sekian, ukurannya sekian, betul ya? Pastilah ada perjanjiannya. Pak Ibu sekalian bilang soal janji, buka Mazmur surat 12 ayat 7. Mazmur surat 12 ayat 7. Baca sama-sama. Sorry, Mazmur 12 ayat 7, bukan 112. Mazmur 12 ayat 7. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ya, ini ya. Baca 1, 2, 3. Amin. Bagaikan perak yang teruji, sekali di dalam janji Tuhan adalah janji yang murni. Sama seperti apa yang Tuhan katakan, semua sesuai. Hari ini Tuhan juga janji sama kita. Amin. Ada keselamatan, ada pertolongan, ada yang Tuhan topang hidup kita. Itu janjinya Tuhan. Itu adalah janji yang murni Bapak Ibu sekalian. Ini jangan pulang dengan keraguan, jangan pulang dengan kekhawatiran, tapi pegang janji Tuhan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau Dia yang berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Amin. Buka Alkitab kita 2 Petrus 3 ayat 9. Saya mengundang para pemusik maju ke depan. 2 Petrus 3 ayat 9. Firman Tuhan bilang seperti ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada seorang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua baik dan amin. Saya aminkan perkataan ini. Tuhan tidak lalai menepati janji. Ketika para gembala itu datang, nggak ada satu perkataan pun yang meleset. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah berkenan. Berarti hidup Anda pun sebenarnya tidak ada yang Tuhan bikin meleset. Tidak ada satupun yang Tuhan bikin gagal. Amin. Kalau Tuhan berkarya atas hidupmu, Tuhan pasti buat engkau berhasil. Hari ini ketika nanti Anda pulang ke rumah, ke tempat kita masing-masing, memberitakan keselamatan, bilang sama orang-orang di luar sana, jangan takut. Jangan takut. Pasti Tuhan topang hidup kita. Ini kan pujian ini ya. Oh pujian yang dirangkum. Puji Tuhan, Tuhan, haleluya.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, tapi kami, Tuhan, kuatkan, jangan takut. Walau di luar sana ada banyak bahaya, walau di luar sana banyak ketidakpastian, Tuhan bilang jangan takut. Kami pegang perintah Tuhan, kami dengar suara itu, jangan takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami taat, kami mau setia, kami mau sungguh-sungguh, kami tidak mau menunda-nunda. Kami percaya Tuhan, ketika kami melihat segala sesuatu, kami menceritakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan dan rencanakan. Biar hati kami memuliakan Tuhan, hati kami penuh dengan puji-pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang tidak berarti Tuhan pakai, yang tidak berharga Tuhan pakai di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berikan firman-Mu, kami mengucap syukur buat kebenaran yang sudah kami dengar. Tuhan mengajak kami untuk menjadi pembawa berita keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya! Sama-sama katakan amin. Selamat sore, selamat dulu. Baik saudara, kita semua berkati pada sore hari ini mari kita bersama-sama memberitakan keselamatan. Kita telah menerima keselamatan dalam Tuhan ya saudara. Mari kita bersiapkan, kita memberikan yang terbaik semua untuk lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, berkati Tuhan Tuhan berikan kami dan kami lakukan. Kami mau belajar Tuhan, kalau kami sudah menerima keselamatan di dalam Engkau, biarlah kami membagikan juga kita memberitakan keselamatan itu kepada orang lain juga ya
syukur sukacita kami bawa ke dalam rumah-Mu dan mengkuduskan dan pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan dan memberkati kami Tuhan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, kiranya Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Kita pulang dengan ucapan syukur. Pak Ibu, sebelum kita pulang, mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Baca sama-sama ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan malam dalam yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat perang burung, dari penyakit sampah yang
dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia bersama padamu. Engkau tak usah takut terhadap setan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupenyatakan dia, dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita tundukkan kepala. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah sertai ibadah raya pertama, ibadah sekolah minggu, ibadah yud dan ibadah raya 2 ini. Tuhan yang menyertai dan berkat kasih sayang Tuhan, Tuhan sudah memimpin kami para hamba-hamba Tuhan. Diberkatilah kami sekalian yang datang dalam rumah Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada berkat dan kasih setia Tuhan. Bapak, tak lupa kami berdoa pada saat sore hari ini kepada setiap saudara seiman kami yang tidak dapat hadir bersama-sama dengan kami. Apapun yang mereka alami, Tuhan tahu hati mereka, dan kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan beri pertolongan dan jalan keluar bagi kami sekalian. Bapak, kami berdoa dari tempat ini, setiap kami yang hadir di tempat ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan tahu setiap apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan kami, di situ ada kemenangan dan jalan keluar sudah Tuhan sediakan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang di dalam proses medis, mereka yang di dalam tahap penyembuhan ataupun sedang memulihkan tubuhnya, kami berdoa dan kami topang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tumbangkan tangan atas nama-nama ini, atas kertas ini Tuhan. Tuhan tolong satu persatu permasalahan mereka. Kami tahu Tuhan akan memberikan dan menguatkan jantung yang kuat. Kami juga berdoa buat organ tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan buat segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kami. Tidak ada yang infeksi, tidak ada peradangan Tuhan. Kami semua sehat, kami semua kuat, kami dapat memuliakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan kalau di dalam tubuh kami ada autoimun, Tuhan normalkan, Tuhan redakan Tuhan. Tidak ada yang mengamuk di dalam tubuh kami. Semua baik, semua sehat. Bahkan tulang-tulang kami pun sehat semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tolong dan topang kami. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau berdoa, diberkatilah para pria di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para wanita juga diberkati Tuhan, lansia diberkati Tuhan, anak-anak diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa buat yang berstudi, yang bersekolah diberkati Tuhan, yang berusaha, yang merintis usaha juga dalam keberkatan Tuhan. Yang lansia, orang tua tunggal yang masih lajang juga diberkati Tuhan, yang yatim piatu juga di dalam anugerah Tuhan, janda dan juga di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat jiwa yang baru hadir pada saat sore hari ini. Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhan memakai dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar akan kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya ada perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan menaungi kami, menjauhkan dari mara bahaya. Kami boleh melangkah pulang di dalam keberkatan Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam naungan Tuhan. Yang dekat berjalan kaki disertai Tuhan. Yang menaikkan kendaraan umum pun di dalam penyertaan Tuhan. Atau kami yang menaikkan kendaraan pribadi pun, kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Ketika kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Sampai di rumah dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan menyatakan kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan angkat namamu dan terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan terima kebenaran ini.
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima ya Tuhan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, nama dari Roh yang Maha Kudus yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin.